Lebih tua dari nenek moyang kau? Kenapa? Terus ngomong apa, anjir? Hah? Kenapa rupanya? Pertanyaannya norak. Terlalu norak, aku kayak orang kampung. Pertanyaan 2 juta tahun yang lalu ya, di zamannya manusia purba. Kok tanya lagi? Tanya kau. Tua mana? Firman Allah daripada Nabi kau. Tua mana kitab kau dari Nabi kau? Wahyunya baru ada ketika Nabi kau berumur 40 tahun. Kau pikir aja sendiri. Maaf, saya lagi nggak pengen mendebat Anda ya. Lalu. So, kau pikir-pikir aja lah itu. Tua mana kitab kau, mana Nabi kau? Nah, pandai-pandai kau pikir ya. Jangan sampai salah jawab kau. Nanti ditanya kau. Man Nabi kah? Man Robuka? Asik. Lah bang, kalau kau berani bang. Gaslah kita debat kau di sini bang. Lagi on fire aku habis makan. Ih, si Kiria ini malah dibisukan pula. Akan haji naik. Halo Purwa. Purwa Caraka. Rela aku relakan. Popo Umi Siroyo. Apa tuh Popo? Uma. Ada namanya Obama. Ini kayak ini ya, bakso Obama ya. Sorry kena mujizat. Ngeri ya. Selain host ada yang bermujizat di sini. Ngeri bang kirinya. Gas bang, habisi mereka bang. Daripada aku nanti keseleo lidah bang. Ada lagi yang ngaku-ngaku di sini kan ya, cantik kali Pariban. Sejak kapan aku jadi Pariban kau? Yang suka ngaku-ngaku ah. Tadi bunda lapar, sekarang bunda on fire. Halo Yani Sunrise. Tekan dia. Yoman. Halo Bun, halo sayang. Kenapa? Bunda udah gak garang sekarang sayang. Nanya lah sama Bunda. Halo Yani. Kenapa sayang? Takut disemprot sama Bunda. Mau dicek kodamnya sama Bunda. Aduh. Gak jelas-jelas kalian ini. Atut Bunda, kenapa Atut? Bagata Depok menyimak. Iya sayang, Majalengka digoyang. Cek kodam dulu Bunda. Kalau gue cek kodamnya sih gini ya, yang dicek kodamnya itu yang masih hidup. Kalau almarhum gak usah dicek sayang. Untuk apa kita mencek kodam yang udah meninggoy? Orang dia udah jadi kodam sekarang. Aduh, Eda imut dan manja, banyak kali cerita kau Eda. Akun Selena mana Umi? Meninggal sayang di medan perang. Halo Lydia Thrift Shop. Halo Kak Lydia. Kak Lydia pacar Yogi ya? Yang ngaku-ngaku punya usaha thrifting, yang ngaku-ngaku punya usaha sawit ya. Aduh, jadi ingat sih terus aku. Kak, velocity dulu Kak. Apa-apa. Maaf ya sayang ya. Bunda tuh bukan anak gaul, bukan anak TikTok yang bisa pargoy-pargoy, yang bisa
apa ya, ngikutin DC-DC-nya di TikTok gitu ya kan. Bunda coba aja Bun. Apalagi nih? Velocity dong Kak, nggak tahu aku sayang. Aku taunya velopeksia. Bunda PS Selena, kalau pas ibadah di ortodok yang khotbah itu siapa Bunda? Cicak sayang. Ya pasti Romo lah, nggak mungkin kan? Cicak, semut, kelelawar, pasti Romo, pasti presbiter yang khotbah, ya. So ketawa kok kayu, banyak cerita. Selamat malam Opung. Selamat malam cucuku. Hei cucu durhaka, belum kau belikan baju lebaran Opung ya nak ya? Nih ya, tolong ya, yang aku ini adalah Opungnya ya. Kau belikan baju lebaran Opung nak. Nanti kalau Opung di Pantai Jompo nggak ada baju lebaran cemana? Hah? Itulah. Halo Tamara Top Rob. Oma, Tamara Tuhan ya, Rob. Cucunya Agatha banyak. Iya dong sayang, kan Bunda ini udah hidup selama 2000 tahun. Bunda lebaran nanti kemana? Ya ke makam dulu lah sebelum kita lebaran, nyekar dulu ke rumah leluhur kita, ya kan? Ukuran berapa Opung bajunya? Kau TF aja melalui Saweri yang di atas ada rekening Opung di situ nak ya. Biar nanti Opung sendiri yang pilih ukuran. Nanti kalau kau yang cari gak sama itu. Ingat ya cucuku ya, Bunda itu maunya bajunya buatan desainer, nggak mau yang harga 100-200 ribu, nggak biasa. Opung nih lain kelas sama saya. Ya minimal ya desainer terkenal lah kau belikan ya untuk Opung kau ini ya, sebelum Opung kau ini meninggal. Ya ingat ya, Opung dari dulu kepengen itu jaket Hermes itu. Macan ngeri. Pung cek kodam Pung. Nah, kodam kau macan. Halo macan. Ya shalom, damai di hati Bu Gata. Tapi nggak damai di kantongku hari ini macan. Ampun, sudah mulai framing. Kita lanjutlah, lanjut. Bless you ya. Gaya datang sebagai macan, dibilang kantong langsung nggak damai. Ampun kau mundur. Mundurlah, dipajak nanti aku. Mundurlah pelan-pelan ya kan. Ya lanjut. Ya Tuhan berkati Pak Ya, Macan. sama-sama Ada aja nama kau Macan. Sehat Bun, jangan kalian tanya aku sehat ya. Jadi kalau kalian masih melihat kecantikanku yang hakiki di depan layar handphone kalian yang nggak seberapa, itu berarti aku sehat. Itu aja. Mainan kita ya, ada mainan. Ini orang ya, kayaknya dia setiap gua live ya, si Yahya Ruth ini ya. Oh, kayak cuma nonton aku kok ya, nggak pernah sholat tarawih kok ya. Naikkan dulu ini si Yahya ini. Kan? Ya ada lah. Dicekek Jibril suaramu. Goyangnya gak, Kak? Boleh.
Nanya, ini kan kalau di Alkitab itu kan si apa Nabi Isa ya, Nabi Isa Yesus ya. Itu kan ayatnya banyak tuh tentang dia Nabi. Nah sedangkan tentang Tuhan ini paling berapa ayat kalau saya lihat. Nah kedudukan menghukumi gimana? Kedudukan menghukumi, dia sedangkan di ayat Alkitab sangat banyak tentang yang menunjukkan bahwa dia seorang Nabi, ya kan? Nah sedangkan yang menunjukkan dia seorang ketuhanan paling berapa ayat saya lihat. Nah untuk mengadukan gimana? Untuk mengambil satu hukum yang paling kuat. Oh, lu mau ketawa. Oke, ini gue jawab ya, Bu Kidi. Dengerin baik-baik. Ya, mau kamu bilang ya justru yang ayatnya paling sedikit itu Nabi itu yang dikit. Kalau yang menunjukkan ayat dia adalah Tuhan, itu lebih banyak. Ya, yang ada badaknya yang asli. Oke, apakah dengan nih nggak apa-apa, anggaplah ya seminimnya pengetahuanmu itu taruhlah ya ayat yang mengatakan dia Tuhan itu sedikit. Tapi apakah dengan sedikitnya ayat menggugurkan ketuhanannya? Ya, walaupun satu orang yang mengakui saya cantik, yang penting saya cantik. Yang bilang saya sangat cantik itu ribuan. Tapi dengan satu orang mengatakan saya cantik, tidak menggugurkan kecantikan Surti. Oke, itu jawabannya ya Bang ya. Sebenarnya yang lebih banyak itu menunjukkan kepada ketuhanannya, bukan kenabiannya. Yang dikatakan inilah Nabi Yesus itu cuma satu atau dua ayat. Yang banyak itu Tuhan. Oke, sekarang saya tanya kau Bang Yahya. Kau apa aja sih kerja kau? Kenapa kau hari-hari nonton aku tau? Pertanyaanku itu aja, nggak usah nanyain dulu tentang agama kau. Apa kau itu di rumah itu kagak ada kerjaan? Tiap hari nontonin gue posting apa lu komen. Lu selalu ngeliat postingan gue, lu mau ngapain hidupnya? Lu kenapa? Lu terobsesi sama gue? Coba gue tanya, lu udah salat tarawih belum? Udah baca Quran belum hari ini? Udah zikir belum? Kayaknya lebih lama mantengin gua di room gua. Lu curiga ya sebenarnya ya. Lu ini pengen apa sih? Pengen masuk Kristen? Pengen cari istri baru? Ngomong aja kagak jelas. Gimana nanti dia hijab gua bilang lama. Mbak Yahya, gue tanya sama lu sehari-hari kerjanya apa? Kenapa lu tiap hari ada di live gue? Terus minta naik komen. Kagak pernah mau baca Quran gitu? Kali-kali baca tuh Tirmizi. Hadis. Siapa lagi nih yang mendesak nih? Jangan pura-pura ini deh, jangan pura-pura ngorok. Lu baru kirim permintaan. Gaya banget lu begitu naik lu. Itu baru ngirim permintaan. Tadi belum ada yang ngirim permintaan. Ya lu kalau jadi penipu mah jangan kelihatan banget. Tirmizi bukan Quran, hadis. Iya lu baca hadis-hadis Tirmizi. Ya, lu baca itu At-Tahrim ayat 1-5. Asbabnya apa? Ya. Lu juga boleh tuh baca Abasa ayat 1, Al-Hijr ayat 6, An-Anfal ayat 12, At-Taubah 29, At-Taubah 1-2-3, An-Nisa ayat 3, An-Naba 3-3. Nih, Shalom Pastor Pester, Pes Ameter, Pester. Saya bukan pastor, saya pester. Gigi banget emang.
gitulah ya. Gue boleh nggak nanya lagi? Lo jawab dulu pertanyaan gue tadi. Lo hari-hari ngapain kerjaan lo? Ini kesukaannya Bunda ya. Mualaf yuk. KTP ku aja belum ganti bang. Bandit kau ya. Silakan bandit. Ini kesukaan Bunda ini sayang. Memang bandit. Ya, silakan bandit. Halo juga. Halo bang. Ini ngebahas apa ya, Kak? Ngebahas iman Kristen. Iya. Abang Islam Kristen bang? Kristen, Mbak. Oke. Ini sebenarnya room mengumpulkan dana ya untuk pester ya, untuk Bunda. Ini rencananya Bunda mau beli apartemen. Abang mau ikut urusan nggak? Kalau abang bersedia ya, boleh cek di bio, di situ ada rekening Bunda saya. Iya, kok nggak mau kan? Bunda ini jompo nanti di pantai jompo. Oke, thank you ya. Bandit bawa dulu ya. Mate. Tuh kan nggak salah kan waktu dia nanya, ini bahas apa ini? Kita bicara tentang rumah apologet jompo ya. Jadi kalau kalian guru pesantren gigi guru pesantren bejir, memang bandit kau ya. Ya jadi kalian ini kan nggak mau ya lihat pester kesayangan kalian ini luntang lantung sana sini, pindah sana pindah sini ya. Kalian harus dirikan rumah panti jompo untuk Bunda. Ini Mbak Agatha, kalau di KO Kristen Ortodok, cantik kali Bunda. Mau di ini dulu, di screenshot. Ya udah hilang. Nggak jelas. Oke. Ini Mas Bram nih kalau ngirim-ngirim sayap tuh ngomong dong. Nih, ada yang nanya gini. Ya, Kak, kalau di Kristen Ortodok apakah baptisannya berbeda dengan di Katolik Roma? Baptisan itu sejak semula itu sama, satu. Dan di dalam pengakuan iman Nikea juga dikatakan aku percaya satu baptisan. Jadi satu baptisan ya, bukan satu rantisan. Thank you Mas Bram. Oke. Budi mau naik, kirim pertanyaan lah kau, Pante. Naik. Kau belum kirim permintaan, Budi. Jamba kau nanti. Iya, malah Mas Bram yang naik. Malah Mas Bram. Kak, Pantai itu artinya apa? Cantik sayang. Kemarin ada ini, ada di TikTok katanya itu cantik artinya, makanya gue bilang itu. Shalom. Emang ada yang lain artinya? Itu artinya cantik. Kirim permintaan Budi. Aku menerima kenaikanmu secara khusyuk. Kak, di Jogja ada gereja ortodok, Kak? Ada. Halo, Keyan. Oke. Kak, naikin aku, Kak, PA. Oke. Kita naikkan si PA ya. Kasar itu. Sejak kapan cantik kasar? Ngadi-ngadi kau. Cantik itu gak kasar. Kalian ini jangan nipu-nipu aku udah belajar loh bahasa-bahasa gitu.
Halo PA. Selamat malam, Kak. Ya, selamat pagi. Silakan. Hah? Belum pagi loh, Kak. Oh ya? Ini saya mau tanya, Kak. Kalau saya Kristen, Kak. Saya mau tanya, kalau usia kita itu sudah ditentukan sama Tuhan, sama Tuhan nggak ya? Dari kita lahir. Boleh kali nanam lagi ya? Daripada nganggur ya? Mau nggak Ray? Nanam lagi, Ray? Apa? Masih ada, gue beli 3 biji. Usia manusia itu Jelas nggak sih? Kita itu sudah ditentukan kian nggak kok sejak dia lahir? sahabat dan punya karyawan. Jadi kalau misalnya Usia manusia ditentukan sejak lahir. Manusia itu sejak diciptakan. Oke, ini suara saya ada nggak sih? Orang kita nggak numpuk. ada Kak, Ini ada suara aku nggak? ada Kak, ada Lalu tes. Ada? ada Kak. Double dia aku. Ya. Jadi manusia itu sejak mula diciptakan itu bukan untuk mati. Jadi manusia itu mati itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Manusia itu mengalami kematian atau usianya itu mencapai kematian itu akibat dari dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya kalau dikatakan usia manusia itu ditentukan enggak, Kak? Bukan seperti itu. Iya, kena Bennett yang tadi Ultraman-nya. Nah, kita besok bangun pagi dah sama Itu. Ya, jadi sebenarnya kalau usia manusia itu ditentukan nggak sih, Kak? Sebenarnya manusia itu memang tidak ditetapkan atau tidak ditentukan itu untuk mengalami kematian. Karena manusia sejak awal diciptakan itu bukan untuk mati, kan? bangun pagi besok ya. Gitu. Jadi usiamu berapapun usiamu itu sebenarnya adalah dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa. Gitu. Besok bisa jualan. Besok apa? Oh, karena ada pengajarannya juga, katanya Manusia tidak lebih dari 70 tahun yang itu. bukan kita lahir itu memang kita sudah ditetapkan nanti usianya sampai ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun gitu, Kak. Bukan. Manusia itu tidak diciptakan berusia singkat. Gitu ya. Jadi sejak awal manusia itu memang diciptakan bukan untuk mati. Satu lagi, Kak. Boleh, silakan. Ada saya lihat juga di room lain katanya Yesus itu sang pencipta gitu ya, Kak. Gimana ya? Yesus itu adalah Allah. Yesus itu Allah karena dia adalah firman Allah. Maka firman Allah itu sudah pasti Allah. Tidak diskriminasi. Apa diskriminasi? Gitu ya, Kak. Ya, ini untuk yang bilang ya, jawabannya nggak jelas. Kalau usiamu itu memang tidak ditentukan berapa batasnya. Ya, ini untuk yang bilang yang ditanya usianya. Usia itu tidak ditentukan. Jadi kalau kamu mengatakan usia itu ditentukan, bagaimana dengan orang yang bundir? Gitu ya. Jadi bukan jawaban saya yang tidak sesuai atau apa gitu. Kamu tidak mengerti konsep iman Kristen. Allah itu tidak menetapkan manusia itu usianya segini enggak. Ya, tapi manusia itu memang diciptakan bukan untuk mati. Gitu. Berarti kalau manusia itu meninggal Itu dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa. dampaknya berbeda-beda bagi masing-masing ya, Kak. Ada yang dampaknya hanya 50 tahun atau 20 tahun. Bukan contoh ya, Kak. Jadi kalau ada orang datang tiba-tiba maaf ya menghunuskan pedang kepadamu, lalu kamu mati, apakah itu ditentukan Tuhan? Ya, manusia itu mati memang akibat dari kejatuhan manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa.
Makanya dosa itulah yang membuat kamu ini mengalami kematian. Karena dosa temenmu, dia menghunuskan pedang kepadamu. Karena dosa dari orang lain, kamu itu bisa meninggal. Bahkan anak dalam perut juga bisa dimatikan sama mamanya. Ya karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi upah dari dosa itu adalah maut atau kematian itu. Jadi Tuhan itu memang tidak menentukan kamu usianya sampai 20, 50, 60, 70, 100 tahun. Meskipun di dalam Alkitab dikatakan, kamu tidak akan tinggal lama di dalam mereka, sebab mereka hanya akan hidup selama 70 tahun. Itu konteksnya apa dulu? Itu bukan secara universal. Seperti itu. Gitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Tuhan berkati. BTW usia manusia 127 tahun aja di Alkitab. Terus anak yang baru lahir? Ya, kamu baca konteksnya, udah saya bilang. Itu tidak secara umum atau tidak secara general. Itu. Jadi, kalau kamu memahami manusia itu diciptakan bukan untuk usianya sampai sekian, ya berarti memang manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Gitu loh. Ya kalau kamu merasa itu tidak ini, ya gak masalah. Oke. Mana yang namanya Budi? Udah sampai gue panggil loh dia, udah gue undang. Pak, jangan inilah. Jangan lebay typing gak jelas. Kita akan hidup kekal, yes. Kita akan hidup kekal nanti. Batas usia 120 tahun. Adam berapa umurnya? Kalau batas manusia 120 tahun, kenapa Simeon sampai 300 tahun? Oke, halo Amrin. Adam 900 tahun, 930. Kau aja nggak tahu. Kalau kita sudah mati, roh kita ada di mana selama Tuhan belum datang menjemput kita? Di pangkuan Abraham atau di Tartarus? Ya, silakan Rudi. Halo Rudi. Jadi sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, mereka sekalipun mati, mereka itu akan tetap hidup. Jadi sebenarnya tubuh kita lah yang mengalami kerusakan, tetapi roh kita itu tetap, dia tidak akan hancur gitu. Apakah anak bayi sakit terus mati itu karena dosanya? Karena dampak. Makanya manusia itu bisa mati karena manusia ini semuanya berasal dari Adam dan Hawa. Jadi dampak. Karena Adam dan Hawa sudah melanggar, jadi manusia itu bisa mengalami kematian. Anak-anak itu belum berdosa, gitu. Tetapi dia menanggung dampak dari keberdosaan Adam, gitu. Tartarus dan Firdaus bedanya apa sih? Tartarus itu alam penantian sampai kita ke neraka, itu Tartarus. Kalau Firdaus itu alam penantian kita sampai di sorga. Itu ngawur lu. Oh ngawur? Ini kan ajaran gue. Emang ajaran lu Asrullah? Kita mah nggak pakai ajaran Anda, RT. Ya. Jangan pernah bilang ngawur ajaran iman orang. Tapi kalau saya bilang juga ajaranmu ngawur, cuman lu kan nggak tahu ajaran kita. Terus nanti kamu ketemu di rumahnya Buddha, lu bilang juga ngawur karena beda dari ajaran lu. Iya. Halo, silakan Rini Peter. Jadi bayi yang belum dibaptis masuk Tartarus atau Firdaus, Kak? Bayi yang belum dibaptis itu udah tahu dosa belum? Semua bayi itu masuk surga.
Masuk Firdaus. Dimaklumin pemilik kunci surga. Oh. Ya kalau kamu mengatakan ajaran Kristen ini adalah karangan, Tuhan Yesus itu bukan karangan. Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Yang karangan itu yang nggak pernah ada, yang nggak pernah nampak batang hidungnya itu kan. Ya. Jadi yang karangan itu yang nggak ada mukanya sama sekali, batang hidungnya, lubang hidungnya pun nggak ada. Itu karangan tuh. Itu nggak ada itu batang hidungnya. Ajaran Kristen nggak karangan, kenapa? Nih, ada ikonnya. Ada, semuanya ada gitu, ya. Siapa yang nggak nampau mintoh loh? Aku nggak tahu lah itu. Kayaknya cuma Allah lah yang nggak nampak. Itulah. Nggak kelihatan dalam. Ada betisnya Kak Siap. Halo Royal. Halo. Nggak ada. Mana yang namanya Budi tadi? Naiklah Budi. Halo Genjet. Halo, selamat malam kakak. Ya, selamat malam. Ini kakak ada yang mau kutanyakan nih sama kakak, boleh kak? Silakan. Ya. Jadi kan kak, sebagaimana kita tahu di Alkitab kan, orang yang akan selamat itu adalah orang-orang yang mengenal dan mengetahui Yesus ya kan, ataupun mengakui Yesus ya kan. Ya, yang ikut ajarannya juga lah, yang melakukan ajarannya. Ya, jadi yang jadi pertanyaanku gini kak, misalnya orang-orang yang yang belum mengenal Yesus itu gimana kak? Misalnya kan Baca gini, Baca Roma 4 ayat 12 sampai 16. itu gimana kak? Yang tidak mengenal Yesus itu melalui hati nuraninya, yaitu Taurat yang dituliskan Yesus ketika mereka diciptakan, itu yang akan membebankan mereka, atau yang saling membela atau saling menuduh mereka di hari penghakiman. Jadi orang-orang yang belum mengenal Yesus itu mereka akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Sebab di dalam hati nurani orang-orang yang tidak mengenal Yesus ataupun yang tidak mengenal Taurat, itu ada Taurat di dalam hati mereka, yaitu hati nurani itu. Makanya orang sekalipun tidak mengenal Tuhan, mereka tahu berbuat baik. Sebab apa? Taurat itu ditulis Tuhan di lubuk hati mereka. Itu Bang. Oh, jadi yang mengatur mereka itu hati nuraninya ya kak? Iya, karena Tuhan Yesus itu menuliskan Taurat di dalam hatinya. Tapi berarti untuk jaminan keselamatan itu tergantung pada dirinya ya? Bukan jaminan keselamatan. Mereka itu akan dihakimi. Mau diselamatkan atau tidak itu sesuai dengan perbuatan mereka yang didebat atau dibela oleh Taurat dalam dirinya. Gini Bang, orang yang ateis, misalnya orang ateis, ketika dia mencuri, mereka ini akan merasa resah di dalam hatinya. Kenapa? Sebab itu membuktikan ada Taurat di dalam dirinya. Yesus itu menuliskan Taurat dalam hati nurani. Makanya ketika mereka mencuri, mereka was-was. Nah, nanti di hari penghakiman, Yesus itu datang sebagai hakim. Semua apa yang mereka lakukan itu akan telanjang di hadapan Yesus. Dan hati nurani mereka itu yang menjadi tolok ukur dalam penghakimannya. Gitu. Jadi itu berdasarkan hak prerogatif Tuhan, apakah mereka diselamatkan atau tidak. Sekarang gini Bang, aku tanya Bang Vincent, Abang seorang anak, ya kan? Tahu anak kecil yang baru 2 tahun? Iya. Ya, dia tahu nggak ngambil uang mamanya itu mencuri? Tahu nggak anak umur 2 tahun bahwa mengambil uang ibunya itu mencuri? Tidak. Nggak tahu. Dengan anak yang 19 tahun ngambil uang mamanya itu mencuri, dia tahu nggak? Tahu. Nah, tanpa
Pantas tidak anak 2 tahun dihukum sama dengan anak yang 19 tahun? Enggak lah. Enggak. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus atau yang belum mengenal hukum Tauratnya Musa, mereka itu akan dihukum lebih sedikit karena ketidaktahuan mereka. Seperti itu cara penghakiman. Ini tertulis di dalam Roma 4 ayat 12 sampai 16. Berarti itu Kak nggak berlaku untuk apa? Untuk orang-orang ateis sekarang ya? Ateis sekarang gini, kalau ateis sekarang ini kita udah banyak sekali memberitakan firman Tuhan. Mereka itu menolak. Orang yang ateis sekarang itu adalah orang-orang yang menolak Taurat dan menolak Yesus Kristus. Jadi yang dimaksudkan kamu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Injil atau yang mengenal Taurat? Itu adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak dijangkau oleh pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi untuk orang-orang mau agama apapun kamu, ketika kamu sudah mendengarkan pemberitaan Injil ini, ya, karena Yesus itu penggenapan dari Taurat, ya. Sebab Taurat itu sama dengan Yesus. Ya, kalau orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus itu dan mengikuti Tuhan Yesus, sekalipun mereka disebut ateis, mereka menolak, mereka akan dihukum lebih besar daripada orang-orang yang seperti anak kecil yang belum mengenal tadi. Itu. Berarti itu hati nurani yang Kak bilang tadi itu nggak berlaku lagi Kak? Kalau mereka sudah mendengar itu? Mereka kan sudah tahu. Kan tadi yang pertanyaanmu orang-orang yang belum mengenal Taurat dan Injil kan? Iya. Maksudnya Ya kan, udah, kita kan sudah perkenalkan. ya, Yang jadi pertanyaanmu misalnya contoh suku-suku di pedalaman yang mereka memang tidak mengenal itu sama sekali, tidak mendengarkan itu. Baik. oh ya, berarti itu Jadi kalau orang-orang yang sudah mendengarkan terus mereka memutuskan ateis, ya mereka ini adalah orang-orang yang akan binasa. ya, berarti itu tak berlaku lagi ya itu Kak ya? Apa tuh? Yang tadi Kak bilang misalnya kalau Hati nurani itu tetap ada di dalam diri mereka, tapi kan mereka menolak. iya. Makanya orang ateis ini, mereka itu cenderung apa? Berbuat baik ya karena ada Taurat di dalam diri mereka. Jadi ada indikator supaya mereka itu tidak berbuat jahat, yaitu Taurat yang dituliskan Yesus dalam hati setiap orang. Apapun agamanya, mereka semua itu punya Taurat di dalam dirinya. Sekalipun ajarannya itu mengajarkan untuk, maaf ya, melenyapkan nyawa orang. Tapi ada orang yang dengan hati nuraninya, mereka tidak akan melenyapkan nyawa orang. Itu. Mereka kan orang-orang yang menolak. Jadi ateis ini ada 2 macam juga. Ada yang dia memilih ateis, walaupun dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mereka memang ateis karena memang mereka tidak mendengarkan pemberitaan tentang firman Tuhan ini. Itu Kak yang saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, Tuhan berkati. Ya, jadi kalau ada orang ya, mau apapun agamamu, kalau sudah kami beritakan firman Tuhan kau nolak, kau telani. Berarti artinya adalah kamu itu tidak pernah menggunakan akal. Orang-orang yang sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, tetapi mereka menolak dan tidak menggunakan akal dan nuraninya, wassalamualaikum. Pasti. Itu pasti. Apalagi ya mereka udah mendengarkan firman Tuhan, tapi malah mengolok-olok, mereka itu memang adalah calon-calon binasa. Itu kata Alkitab. Bagi orang-orang yang akan binasa, mereka akan menganggap penyaliban ini sebagai kebodohan. Cari ayatnya, googling aja, ada. Serius, dalilnya ada sayang, ya. Apalagi dia menganggap penyaliban adalah suatu kebodohan. Kau telan itu dia. Upahmu adalah neraka. Makanya dari sekarang itu harus bertobat. Makanya orang Kristen itu ayo terus beritakan firman Tuhan. Halo Dedi. Dedi. Apalah. Lagi yang bilang Yesus diserupakan.
Selamat datang di kekekalan neraka. Age katanya pensiun. Nah ini kan adanya Bunda Cek Kodam. Yang pensiun itu Agatha. Ini Bunda sayang sama curhat dong Mama. Bunda itu nggak pernah pensiun. Yang pensiun itu si Agatha. Siapa itu si Agatha? Ini kan Bunda sayang. Ada Agatha KW di room Pak Erben, biarkan. Kak, bantu jawab gimana nasib orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus? Roma 4 ayat 12-13, mereka itu akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Coba saya cek. Cek lah Pak, betul nggak itu aku? Janganlah kalian serupakan Bunda ya sayangnya. Bunda ini satu-satunya, the one and only gitu loh. Kok bisa Bunda diserupakan sayang? Ini mah Mbok Jum. Ya Mbok Jum juga nggak apa-apa sayang. Kenapa? Halo Joshua. Apakah di dalam ajaran Kristen orang yang sudah masuk neraka bisa masuk surga? Gak. Oke, kita baca dalil ya. Kita baca Alkitab ya cintaku ya. Kalian harus mendengarkan firman Tuhan hari demi hari di room saya. Biar kau tahu rasa. Jangan kau tolak ini keselamatan ya. Kita baca ya. Lukas 16. Oh, jangan sampai menyesal dengar jawabannya. That's right. Kamu harus menyesal untuk jawaban ini. Aduh, ya. Ini ada dua orang, namanya Lazarus dan orang kaya. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya di dalam ke dalam air dan mencelupkan jarinya ke lidahku, sebab aku sangat menderita. Namun Bapak Abraham berkata, anakku, ingatlah engkau telah menerima hal yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus menerima yang buruk. Sekarang ini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, ini ayat 26. Lukas 16 ayat 26, kau baca baik-baik, kau dengar baik-baik ya. Di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang ada di neraka nggak bisa nyebrang ke surga, dan yang ada di surga nggak bisa nyebrang ke neraka sayang. Jadi kalau kau sudah auto neraka, ya, selamat ya, selamat menempuh hidup baru di neraka. Gak ada orang yang udah dari neraka ya, mohon maaf ya, salah. Laki-laki yang tegang itu jadi inget sama Ustadz itu ya. Mohon maaf ya, orang kalau udah nyemplung ke neraka, insya Allah betah di neraka. Nggak akan ada jembatan yang memindahkan dia ke sorga. Nih dikatakan ya, Lukas 16. Nah ini kamu harus percaya. Kenapa? Karena Lazarus ini udah pernah mati, udah pernah bangkit, makanya dia ceritakan ini. Jadi kalau ada kisah ya dari neraka pindah ke sorga, saya nggak percaya itu. Udah pernah mati belum? Udah pernah bangkit belum? Nah ini Lazarus. Ini udah pernah mati dan bangkit. Dan dia mengatakan apa? Bahwa orang yang sudah di neraka, orang kaya yang barengan Lazarus yang sudah di neraka itu, nggak bisa. Ini kata Bapak Abraham juga nih. Ya, Lazarus ketemu Bapak Abraham juga. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari situ ke sini, itu tidak bisa menyeberang, ya. Yang dari surga nggak bisa nyebrang ke neraka, neraka nggak bisa nyebrang ke surga. Mohon maaf ya, nggak bisa sayang. Itu. Istriku juga pernah mati 4 hari. Ngeri.
Gitu ya. Jadi di dalam iman Kristen sesuai dengan fakta yang sudah ada. Karena ajaran Kristen ini ajaran bukan konsep, tetapi yang sudah terjadi diajarkan. Jadi kita ini nggak tipu-tipu, ya. Jadi kalau ada orang yang sudah mati, mohon maaf ya, harusnya ibu-ibu nggak ikut ini. Ya, mohon maaf, mereka itu nggak bisa pindah tempat. Jadi orang yang udah nyemplung ke neraka, ya kita cuma bisa mendoakan dia wassalam. Wassalamualaikum. Kak, ini mau tanya, menurut kakak nasib orang Yahudi yang nggak percaya kepada Yesus kayak gimana, Kak? Sama dengan RT 6. Thank you kali dia. Ya, apa bedanya mereka dengan RT 6? Menolak Yesus. Menolak firman Allah itu datang sebagai Mesias, sebagai manusia. Jadi jangan kau bela-bela itu orang-orang itu. Jadi jangan kau bela-bela itu orang RT 6 itu sama itu. Jadi Yahudi KW yang sekarang ini, yang di Israel sana, itu sama nasibnya sama RT 6. Jangan kau puja-puja dia. Singkat, padat, jelas, masuk neraka. Gitu ya. Jadi jangan kau lagi kepedean, kau naik-naikkan pula orang itu di roomku ini. Lucu pakai topi naga. Iya, tapi belum sempet ke screenshot. Mana itu? Ulang lagi boleh? Halo, Golf. Hello. Thank you, Kak Lydia. Uma, ngorok dia. Ngeri. Aduh, ada jangan ya. Aku lupa, tolong SS. Aku SS kan lah. Oke. Mami curhat dong. Boleh. Halo, Pak Boni. Betul itu ya. Jadi imannya orang Kristen itu bukan konsep, tetapi hal yang benar-benar sudah terjadi, dan itu yang diajarkan. Inilah kebenaran. Jadi iman orang Kristen itu adalah iman kebenaran, karena Yesus itu adalah kebenaran, bukan yang diserupakan. Itu dia. Ya, silakan Teh. Thank you Kak Lydia. Selamat malam, Mami. Bunda sayang, itu namanya Bunda. Oh, selamat malam Bunda yang cantik. Nggak ada yang cantik, Bunda Cek Kodam. Gak usah berlebihan kau di sini sayang. Mami, aku boleh Bunda sayang, oke, Bunda. oke. Mami kayak orang jual perempuan gitu. Beli aku. glowing kali soalnya. Jadinya aku kayak insecure gitu loh. Memang semua wanita harus insecure dengan kecantikan Bunda sayang. Oke, Bunda boleh aku bertanya? Sambil curhat, kemarin Bunda aku ada gabung live sama kayak Bunda juga punya room tentang kayak gini juga. Terus pas aku gabung itu Bunda, sebenarnya aku tuh gabung bukan maksud mau ngejek atau apa gitu, hanya aku greget aja karena mereka tuh kayak pada saat itu ada salah satu dari kita, dia tuh kayak terpojokkan gitu, jadi aku kayak greget gitu. Tapi Bunda, itulah salahnya aku tidak begitu memahami kayak Bunda kan paham artinya teologi sumber-sumber daripada ayat-ayat. Tunggu, aku tanya dulu, ini siapa yang di pojokan ini? Kalian jadi mojok berdua? Enggak, maksudnya Bunda gini. Yang terpojok nggak bisa diselamatkan sama Kate. Ya udah kalian mojok aja berdua. Enggak. Intisarinya Bunda, aku Intisari. intisarinya adalah yang mau aku minta penjelasan dari Bunda. Saya sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah wajibkah saya harus mengetahui latar belakang daripada
asal mula Kristen, siapa yang menulis, Alkitab itu siapa yang menulis, gitu-gitu Bunda maksudnya. Oh, baca Wajibkah Yohanes saya 17. mengetahui itu? Baca Yohanes 17 ayat 3. Oh, gitu ya Bunda. Kau baca dulu loh, kok gitu ya Bunda. Kau baca dulu. Inilah bentar, hidup yang Bunda. kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi orang Kristen kalau tidak mengenal Allah melalui firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, tidak bisa hidup kekal. Jadi wajib nggak Bunda? Banget sayang. Itu teh, ya. Jadi wajib nggak Kak? Kita wajib dong, harus. Biar kita nggak dipojokkan kayak yang tadi kawan kau itu. Kau aja nggak enak kan nengok dia mojok kan? Bunda. Apa tuh? Terus gini Bunda, berarti setiap orang yang mengikut Yesus, entah itu sudah orang tua, sudah opung-opung atau dia anak-anak gitu Bunda, wajibkah mereka mempelajari yang namanya teologi itu? Wajib belajar aja 12 tahun. Masa ya kau belajar iman Kristen nggak wajib? Terus lagi Bunda, Kau sebagai sebentar. Kau sebagai warga Indonesia aja diwajibkan belajar 12 tahun. Masa iya kau mengenal Tuhan kau nggak wajib? Oke Bunda. Terima kasih ya Bunda buat penjelasannya. Iya Terus dong. poin yang kedua Bunda, ini Kan tadi udah masuk ke intisari. Ini kemana lagi nih? enggak Inti apa intisari ini? yang kedua. Intisari yang kedua Bunda, ini agak melenceng Bunda, tapi iya. menurut aku ini Intisari penting. kedua. Iya. Silakan. Kan sekarang nih kan Bunda lagi marak nih di sosial media yang namanya penyiksaan hewan-hewan lagi di speak up gitu. Adalah beberapa aktivis-aktivis hewan, pecinta hewan yang menyuarakan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk membuat undang-undang pelarangan memakan contohnya anjing atau kucing gitu Bunda, apalagi penyiksaan. Nah, kita sebagai umat Kristen, yang mau saya tanyakan sama Bunda, memakan anjing atau kucing itu ada nggak sih Bunda ditulis di Alkitab itu bisa dimakan gitu Bunda? Karena kan ada yang pro dan ada juga yang apa namanya, yang kontra gitu, pro dan kontra. Coba kau baca dulu 2 Petrus 2 ayat 12. Ya, T kecil ya. Jadi memang hewan itu diciptakan untuk dikuasai manusia, itu di dalam Kejadian. Ya. Di dalam Alkitab, hewan-hewan itu memang diciptakan itu untuk dikuasai oleh manusia. Ada ayatnya, ada kali kayak, ya Kak ya. Ada T kecil, ya. Dan kalau kamu baca ya, tadi yang udah saya sebutkan tadi tuh, di mana tadi tuh? Ya, ini 2 Petrus 2 ayat 12 ya. Mereka seperti binatang yang lahir untuk ditangkap dan dibunuh. Jadi memang hewan itu memang dilahirkan atau diciptakan ya. Itu memang untuk gitu. Jadi adakah dalilnya Kak? Ada kali sayang. Ya, gitu. Jadi sebenarnya yang butuh diselamatkan itu manusia, bukan hewan. Karena hewan itu memang diciptakan untuk menjadi makanan kita bertahan hidup sampai Kristus itu memberikan kita hidup kekal. Even itu kucing atau hewan Bunda? Kau makan aja lah, aku geli nengok kucing dimakan. Enggak, ini maksudnya Bunda poin kesimpulannya gitu loh Bunda. Apa aja kalau kamu makan, merasa kamu cocok kau makan itu hewan, ya makanlah. Kalau aku kan nggak cocok. Aku kadang-kadang ikan asin aja nggak mau aku makannya. Serius. Jadi Berarti bukan masalah gini ya. Jadi bukan merujuk kepada jenisnya. Masalahnya kamu mau atau tidak makan itu. Dan yang kedua adalah kamu memakan sesuatu, jangan pula kamu menjadi batu sandungan terhadap orang yang tidak memakannya.
Jadi kau mau makan daging gajah pun silakan. Tapi kamu jangan menjadi batu sandungan akan orang lain yang tidak mau makannya. Kau mau makan biawak, kau mau makan cicak, nggak apa-apa. Kau makan aja itu. Karena kamu makan apapun dari hewan itu tidak berpengaruh terhadap keselamatanmu. Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Di bawah kolong langit ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Iya ya Bunda ya. Nah, kau mau makan megalodon bisa, cicak lodon, kau mau makan brontosaurus, makanlah sayang, makan. Selagi kau sanggup nelannya. Nggak masalah ya. Ya, sebab apa? Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau nyatakan haram. Yang penting jangan curian ya. Ya. Iya Bunda. Oke, Ada juga Bunda. ayat lain dikatakan semua memang halal bagimu, tetapi tidak semua berguna. Kau makan leviathan, apalah gunanya itu? Kau Oke, baca Bunda. itu dugong, kan? Nah itu, jadi pandai-pandai kau lah mengunyah makanan kau. Aku aja ikan asin yang kecil-kecil tuh nggak tega aku makannya, apalagi teri-teri itu ya. Masih bayi dia rasaku, nggak tega aku telan. Ih kok gitu Bunda. Iya nggak tega aku, mending aku makan komodo. Masih kecil Astaga. rasaku gitu. Jadi ya makanlah apa yang kamu mau makan. Tetapi setidaknya kamu berpikir bahwa itu berguna atau tidak kepadamu. Itu aja. Oke Bunda, terima kasih Bunda buat penjelasannya. Tuhan berkati. Ya. Sama-sama. Jangan lupa bayar di admin ya, biaya curhat ya. Intisarinya 2 ya sayangnya, 1 juta kali 2 juta lah itu tadi. Komodo beracun Kak. Itu kan karena kau udah kenal pacarmu, makanya laki-laki lain kau bilang komodo. Kalau aku enggak. Memang ada aja siapa ini, si imut ini. Komodo beracun Kak. Aku jadi ngeliat laki-laki setelah melihat suamiku semua kayak komodo. Cuman itu. Apakah pacarmu beracun? Saya anti mokondo. Mending makan komodo daripada mokondo. Cici. Ya gimana ya Bunda ya? Buaya yang sadap. Nah, ada juga kalau kalian lihat di TikTok ada yang makan buaya goreng. Ada. Iya, Bunda ujung-ujungnya duit. Iyalah, Bunda kan hidup, bertahan hidup dengan uang. Kok kira Bunda bertahan hidup dengan ludah? Saya kalau nelan ludah nggak pernah kenyang, ya ada sakit mah. Gimana? Bobon makan sendal jepit Kak. Oh ya, nggak apa-apa lah, suka-suka dia lah. Yang manapun mau dimakan dia, gitu ya. Jadi memang ada ayat di Alkitab dikatakan gini ya, semua halal bagimu, tetapi tidak semua berguna bagimu ya. Jadi nih bentar ya, ayatnya nih ya. Kok Al-Maidah sih? Apa sih Al-Maidah? Nih. Kita baca ya, kita ajarin kalian baca ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Kok bisa Al-Maidah tadi nyambung ke sini? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Jadi memang semua itu halal. Rokok pun halal. Yang ada label halalnya. Tapi kamu jangan mau diperhamba oleh sesuatu. Ini ayatnya ini dalam nyelekit. Insya Allah pingsan. Ya. Jadi kalau kamu biasa, Kak aku biasanya makan saksang yang gota Kak, udah diperhamba kau. Kalau nggak ada gotanya itu mati kau rupanya. Ini kau sudah diperhamba oleh makanan itu di dalam mindsetmu. Makanya kayak nggak enak ke rasanya, mati kau besok opname langsung kau kalau nggak ada gotanya itu ya. Itu namanya kamu tidak menggunakan inimu gitu ya. Itu Poppy ya,
Rastamania, aduh gimana ya, GANJA itu juga halal. Tapi kamu jangan mau diperhamba ya. Itu yang dimaksud, jangan kamu menjadi kecanduan. Kamu diperhamba oleh seperti itu. Ya, makan seekor semut juga enak loh. Oh, pandai-pandai kamu. Gak pula aku mau makan semut ya kan. Memang bandit kau. Kalau kata bunda itu. Iya enak doang ya kak, tapi nggak berguna ya. Nah itulah. Kalau kau makan daging babi panggang kan berguna. Sop babi bagus untuk naikkan imun kau. Kurang darah kau minumlah sop babi itu, berguna itu sana. Ya, kaki meja aja halal sama kau. Cuman kau gigitnya, pandai-pandai kau lah. Kapal terbang sana halal, telan, jilan. Halo Luci. Luci Talena, halo. Apalagi sop anjing kak. Gak tega aku makan sop anjing. Lucu kali anjing, ada peliharaanku anjing. Masa kau suruh aku makan anjing? Kawanku aja udah kayak anjing, itu aja lah kau sop. Mau ya, untuk kalian yang suka makan anjing ya, itu kawanku udah kayak anjing. Kau ambil lah dia, kau sop dia. Udah muak kali kau naik dia. Inisialnya Yogi. Bang Tai. Ya iyalah, aku kan suka kan makan daging anjing. Itu udah anjing di otakku itu. Aku gigit dia. Gigit dia. Selamat sore Kak Lopi Cute. Namamu Lovely Cute lagi. Ih gambarnya anjing pula itu. Suka kali aku anjing yang betulan kayak gini. Kalau anjing danga-danga aku gak suka sayang. Aku gak mau lah kakak, kawan kakak. Ya gak apa-apa, kau cari aja anjing yang lain. Masih banyak anjing di dunia ini. Bunda cek kau udah males. Jadi kalau nanti habis anjingnya kak, kawan-kawan kau yang rasa-rasa anjing, nah itu aja kau sop. Kalau udah kehabisan kau daging anjing, ya anjing kawan kau itu yang rasa anjing itu aja kau potongin, kau gigit, kau sop, kau kecap, kau rica, apa aja lah, pandai-pandai kau lah. Sendal sama kulkas halal kak, tapi nggak berguna. Guna lah itu, guna nyimpan makanan. Bunda nadanya kurang tepat, anjing gitu bunda. Anjing. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Dikulum, jangan dikulum bini tetangga sayang. Kalau kuda di papan catur halal nggak bun? Halal sayang, tapi jangan lupa ya dioseng-oseng dulu biar ada bumbunya. Kau masukkan Ajinomoto 1 bungkus sama apa namanya garam ya, tambah Royco biar tambah mantep. Kasih gula sedikit, enak itu. Kuda yang di papan catur itu, pandai-pandai kau lah otak. Lah buset masih live. Iya dong, kan kita mau beli ini program rumah apologet luntang lantung. Masih live dong sayang. Kau gak pengen kan bunda berakhir di panti jompo ya? Jadi untuk teman-teman ya, sekiranya mau berbagi kasih ya, yang mau mendukung pelayanan saya, kalian bisa masuk di bio ya, yang punya akun di bio manapun itu ada nomor rekening ya, ada Saweria, kalian boleh bantu ya. Kolekte, betul, jalinan tali kasih. Pan, ini nggak salah, jalinan tali kasih. Oh, jalinan tali kasih ya. Jadi dukung program rumah Bunda Cek Kodam. Soalnya Bunda Cek Kodam ini tunawisma sayang. Jangan sampai digeret Satpol PP dimasukkan pantai jompo. Serius ya, ada lagi durung-durung. Model apa itu? Apa tuh? Ikan durung. Iya, kolekte itu edis. Jangan, kita ini PK, persembahan kasih ya. Jadi kalau kalian mau lihat bunda itu nggak lari sana lari sini ya kan. Banyak kasih yang tak sampai di Komal ini.
Iya, jadi memang banyak kasih yang tak sampai. Sebab apa ya? Mereka terlilit pinjol. Ada orang subuh-subuh menyatakan cinta. Aku cinta kamu, Bunda. Aku gak cinta sama kau, Bang. Jangan paksa adik, Bang, untuk mencintaimu, Bang. Capek. Ada almarhum ketawa. Bisa ya almarhum ketawa. Ada nama akun almarhum. Almarhum yang mana ini sayang? Almarhum bukan inisial M kan? Montok. Jadi untuk teman-teman ya, pendirian rumah Bunda ini biar Bunda nggak digeruduk lagi. Soalnya dulu rumah Bunda ya, kaca yang dulu ya, kalau kalian ikutin Bunda dari 3 tahun yang lalu ya, Bunda itu kan ngekos ya, dan itu waktu ngekos dilempar kaca Bunda. Habis itu Bunda diusir ya. Jadi kalian bantulah Bunda supaya nggak diusir sana sini gitu ya. Kalian tahu ya, aku tuh berkali-kali pindah-pindah kosan itu karena Bunda diusir sayang. Jadi biar Bunda nggak diusir, nggak pindah-pindah, soalnya Bunda capek pindah-pindah gitu ya. Ya kalian bantulah ya, dukung ya dengan melakukan persembahan kasih melalui Saweria atau nomor rekening di situ gitu ya. Tukang geruduk warung apa tuh? Biar tiang-tiangnya kokoh ya Bunda. Iya dong. Gitu. Sekarang di mana? Kau mau menjebakku ya? Ada yang namanya TikToker ya. Sekarang di mana? Kenapa kau mau tahu tempatku Bunda? Mau kau gerbek juga aku, mau kau lempar kacaku. Iya. Biar Bunda itu roomnya tegang 70 tahun. Jadi ini ya, bantu Bunda mendirikan rumah ya. Rumah Bunda yang aman, damai, tentram ya kan. Soalnya rumah kalau nggak tentram itu nggak enak sayang. Pondasi kokoh 70 tahun. Apa tuh? Halo Bun, halo. Oke, ini kita naikkan yang lain ya. Habib Japar kangen. Si hidupnya dia. Taulah kue. Udahlah, males aku. Buanglah mantan pada tempatnya. Halo. Ih, hilang dia. Amin, semoga tercapai harapannya. Eko bantu. Ke NTT Bun, aman. Kalau kau suruh juga aku ngekos di sana ngapain? Kalau kau ajak Bunda ke NTT terus kau kosin juga, apa bedanya dengan di sini sayang? Gimana kita bisnis tanah 1x2? Boleh, bisniskanlah. Ini mungkin di room saya ini udah banyak aki-aki yang mau memerlukan tanah 1x2 ya. Yang mau beli boleh lah ya. Gitu. Kok ada naga-naga ini di sini? Bisa nggak sih gajah aja yang kokoh? Thank you Kak entah apa tadi namanya itu. Kak Jiji, Kak Lovely. Ada pula Lovely. Gambarnya anjing, woi. Cantik kali anjingnya. Suka aku sama anjing-anjingan. Nugrah Tuhan. Nanti kalau gajah ketimpa kakak, ya yaudah. Pandai-pandai kau lah bang. Halo Anugrah. Kayak yang lain tadi ku dengar bunyinya. Oh, ada desahan. Aduh Anugrah. Aduh. Oh, ini apa ini? Aneh-aneh ku dengar. Oh, aduh pura-pura aku ngorok. Tadi bunyinya loh. Tadi aneh loh aku dengar bunyinya. Katanya, Ike katanya. Aneh-aneh kalian. Memang bandit kau ya.
Cari suami di NTT aja, Bun. Suamiku ada, sayang. Jangan efek dah malam, Bunda. Bunyi katak. Aku tadi nggak bunyi katak, aku dengar. Aneh lah pokoknya. Mendengar sangat jeli telingaku. Ikan paus saja dalam radius berapa mil aja aku dengar tadi ya. Halo bandit. Memang bandit kau ya. Nah, jangan aneh-aneh lagi kau ku dengar ah. Tahap paham. Woi, kalian hati-hati lah, woi. Sekiranya yang udah agak-agak lain. Aduh, halo. Edgar, Immanuel. Jangan bercocok tanam pula kalian di rumah ini. Gelik-gelik manja aku dengar. Ih, serang. Uma, apa lagi? Kenapa tertawa, Gata? Oh, kaget aku punya tuh. Apa? Kaget aku. Iya, Agatha ngebahas anjing-anjing melulu kan. Kenapa di Matius 15 ayat 27 Yesus ini bilang bahwa Kristen-Kristen ini binatang-binatang anjing yang memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja Yesus. Kenapa bisa dibilang anjing? Yang di luar, ya, yang di luar dari Israel, bangsa Israel ini disebut domba. Yang di luar dari Israel ini memang disebutnya anjing. Kau juga anjing. Kita tahu anjing, Agatha. Karena kau itu bukan orang Israel, makanya kau anjing. Kau jangan marah. Orang Israel itu disebut domba. Di luar dari Israel itu anjing. Kalau nggak mau kau, udah kau terima aja itu. Kenapa Yesus nguruk apa lagi nih? Kenapa bang? Oh nggak suka, nggak terima, balikkan. Tami, kenapa aku ngorok di rumah? Ya, gitu ya bang ya. Jadi bang Immanuel ya, apa lagi nih si dia nih. Jadi bang Immanuel ya, jangan kau sebut orang Arab itu penerus dari kenabiannya Israel. Kau bukan orang Israel. Iya. Makanya jangan kau ambil itu nabi-nabi orang Israel. Ya. Jadi kalau ada nabi di luar dari bangsa Israel, itu bukan nabi. Karena tidak ada nabi di luar dari Israel. Jadi jangan pernah kau anggap itu sebagai nabi. Aku tahu. Paham kau? Kak Diana lagi ngapain? Kak nyuci baju. Jadi ya, jangan kepedean kalian ada nabi lagi. Itu. Karena nggak ada bagi orang Israel. Oh itu. Mantap kan? Itu lah. Udah. Kalau kau bilang aku anjing, emang aku anjing. Kenapa? Kok nggak terima disebut anjing? Sama-sama anjing kita. Tapi kalau kamu tidak mau disebut anjing, disebut sebagai keturunan Abraham, maka kau harus percaya kepada Kristus. Sebab ada ayatnya nih. Ada solusi untuk kamu yang anjing jadi domba. Ada saya. Tidak ada yang tidak memiliki jawaban di room Bunda ya sayang ya. Kasih kak, pastilah. Jadi kalau kamu tidak mau disebut anjing, jadilah keturunan Abraham. Caranya gimana kak? Kau terimalah Yesus. Sabar ya sayangku cinta ya. Ada sayang, solusi supaya kau nggak disebut anjing ya, supaya kau disebut sebagai keturunan Abraham yaitu Israel. Di Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, Kristus itu Israel, bukan anjing. Kau baca ini Imul, siapa namanya? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
solusi untuk anjing-anjing yang di luar dari bangsa Israel. Percayalah Yesus, biar kau nggak jadi anjing. Saya itu sudah percaya Kristus, saya adalah milik Kristus. Maka saya keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu adalah Israel. Tidak disebut anjing kayak kau. Ya, itu solusinya cinta. Nggak ada yang nggak ada jawaban di rum bunda sayang. Gitu ya. Semoga memuaskan hasratmu untuk menjadi anjing ya. Ada. Kenapa? Ngamuk kunjing. Ya, kita tengok anjing satu ngamuk. Anjing, kau bukan orang Israel. Kamu anjing. Kasihan dong. Kau itu harus gitu. Jadilah pengikut Kristus supaya kau disebut keturunan Abraham. Udahlah, kau memang anjing. Makanya kenapa orang Israel itu tidak menerima nabi di luar bangsa Israel. Kau dengarkan ini baik-baik. Ya, jadi ada nabi-nabi yang di luar dari bangsa Israel mengaku nabi bagi orang Israel. Dia itu kalau junjunganmu itu dibaptis di dalam Kristus, mungkin dia nggak jadi anjing. Dalil itu tadi Galatia 3 ayat 29. Memang ada jawaban, ada kali sayang. Ya, jadi itulah cara pandang orang Israel. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ya, kalau kamu tidak dimuridkan menjadi murid Yesus, mohon maaf ya, jakar laki-laki salah. Mohon maaf, aku kenapa terusnya ke arah situ loh? Ada itu loh. Mohon maaf, jakarnya laki-laki. Aduh.